sebelumnya gue mau minta maaf nih, mungkin menyita waktunya kalian. Kami di sini dari UPSI Margonda ingin sosialisasi dengan membawakan materi. Sebelumnya perkenalkan, nama gue Daniel Nastanto. Saya Dina Sabila. Saya Abadi juga. Oke, mungkin bisa lanjut ke pematerinya. Semuanya mungkin kita langsung aja ya. Di sini kita akan sosialisasikan yaitu tentang literasi AI yang aman, produktif, dan berintegritas. Di sini dosennya untuk siswa dan guru, tapi kita lebih memfokuskan untuk siswa, yaitu untuk kita semua. Oke, next. Enggak tadi di pause dulu. Teman-teman semua udah tahu kan ya, udah familiar gitu tentang AI ini. Tapi di sini kita ingin lebih memperdalam lagi. Nah, selanjutnya itu ada latar belakang dan akar keilmuan AI. Lalu selanjutnya ada sejarah AI, peranan AI di lingkup sekolah. Ini juga peran AI bukan cuma di lingkup sekolah doang, tapi itu mencakup banyak. Cuma kita fokusnya ke sekolah, lingkup kita sendiri. Lalu selanjutnya itu ada dampak positif dan negatif AI. Dan terakhir itu bagaimana cara kita bijak dalam penggunaan AI. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya sebelum kita bahas lebih dalam, kita harus tahu dulu apa sih itu AI. AI atau yang disebut Artificial Intelligence itu adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia seperti berpikir, belajar memecahkan masalah, ataupun membuat keputusan. Oke, selanjutnya kita ada di latar belakang AI. Jadi awal pertama mulainya AI itu biasanya di sini ada awal dari pertanyaan, apakah mesin bisa berpikir? Terus kemudian pada tahun 1956 ada yang namanya proyek Dartmouth, yang itu dimana ia melahirkan istilah baru yaitu Artificial Intelligence atau AI. Kedua itu ada Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka.
Aku cinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi di EHI ini terdapat dua pendekatan pada awalnya, yaitu yang pertama pendekatan simbolik atau rule based, yaitu kecerdasan yang dibangun dari aturan logika. Yang kedua ada pendekatan koneksionis atau jaringan saraf, yaitu sistem yang belajar Kabelnya kayaknya kabelnya kayak gitu. bener ya. Iya, Dul. Tidur. Pagi. Benar guys, siap. Bukan dikasih benar ya? Tuh. Nah, ada. Soalnya kritis. Jadi yang Oke, lanjutin lagi. Jadi pendekatan yang kedua itu ada pendekatan koneksionis atau jaringan saraf, yaitu sistem yang belajar dari contoh, bukan dari aturan yang ditulis. Namun antusiasme awal ini menurunkan ketika para peneliti menyadari kompleksitas dunia nyata. Pemerintah dan industri sempat menghentikan pendanaan riset massa. Ini dikenal sebagai AI winter. Terus kemudian kebangkitan AI muncul backpropagation serta meningkatnya ketersediaan data dan kemampuan komputasi. Pada tahun 2012, sistem deep learning jadi beneran. Sistem deep learning yang dicetuskan oleh AlexNet sukses mengungguli metode lama dalam pengenalan gambar, menandai era baru AI modern. Kemudian pada 2017 muncul arsitektur transformer, yaitu yang membuat AI mampu memahami hubungan antar kata dalam jarak jauh. Inilah yang menjadi dasar lahirnya model bahasa besar atau large language model seperti ChatGPT yang dapat menulis, menerjemahkan, dan menjelaskan berbagai topik. Kini AI semakin luas digunakan karena data digital yang melimpah, teknologi komputasi awal, serta kemudahan akses lewat aplikasi.
sejarah singkat AI. AI lahir dari pertanyaan klasik, bisakah mesin berpikir, yang dicetuskan Alan Turing pada 1950. Pada tahun 1956 ada konferensi Vermont lahirnya AI modern. Pada tahun 1970-an AI Winter atau keterbatasan data dan teknologi. Pada tahun 1980-an peristiwa penting yaitu sistem Parpar dan backpropagation. Pada tahun 1997 peristiwa penting yaitu dikalahkan Kasparov atau catur. 2012 AlexNet dan era deep learning. Pada tahun 2017 yaitu Transformer fondasi LLM. Pada tahun 2022 sampai 2025 era generatif AI, ChatGPT, DALL-E dan sebagainya. Nah, kita lanjut ke penerapan AI di berbagai bidang. Ya, kalau dari berbagai bidang itu kan banyak ya, ada dari bidang kesehatan, bidang pendidikan, transportasi, dan juga bidang bisnis. Nah, yang mau kita tekankan yang ada di bidang pendidikan, seperti kalian saat ini, bahkan kita juga. Nah, AI kan ini udah menjadi bagian pembelajaran bareng ya. Mungkin bahasanya lebih kayak keseharian kita tuh pasti berdampingan dengan AI lah, apalagi yang masih di dunia pendidikan dan maupun yang udah di setengah di sini. Nah, bukan buat menggantikan guru sebenarnya AI itu, tapi lebih mendampingi proses belajarnya kalian. Nah, misalnya nih ketika ada seorang siswa ataupun siswi yang merasa kesulitan dalam pengerjaan soal ataupun diulang ya, kalau misalnya ada siswa atau siswi yang merasa kesulitan dalam memahami pelajaran ya, itu kan harus membantu ya buat menjelaskan ulang nih dengan bahasa pakai bahasa sehari-hari atau analoginya diganti biar kalian mudah lebih memahaminya. Nah, bahkan itu pun dalam hitungan detik materi yang tadinya sulit mungkin bisa terasa lebih mudah. Nah, lalu AI juga melatih kemampuan berpikir nih, berpikir buat mandiri, misalnya melalui soal-soal yang mungkin dari beberapa kalian ada yang pernah menggunakan buat melatih, kayak kalian minta promptnya nih, tolong buatkan sekian soal. Nah, nanti kalian bisa mengerjakan kalau ada yang mau menggunakan latihan AI. Nah, kan dengan melatih soal ini juga kalian bisa meminta buat menyesuaikan nih tingkat kesulitannya seperti apa. Nah, kalaupun ada kesalahan, AI juga bisa menjelaskan nih tentang kesalahannya di mana, apa yang harus kalian ubah juga dia bisa. Alasannya apa sih kalian lebih baik menggunakannya seperti itu? Ini tuh mendorong kalian buat belajar dari proses, bukan dari hasilnya saja. Nah, selain itu, AI juga ini menjadi wadah kreativitas, misalnya dalam proyek-proyek yang kalian bikin seperti di sini misalnya. Nah, kalian tuh dapat memanfaatkan AI untuk mencari ide, membuat rancangan dan lain-lain seperti poster ataupun menyusun naskah video. Nah, AI menemukan rasa ingin tahu dan keberanian berinovasi. Namun, kemudahan ini kan juga harus diimbangi nih sama kebijaksanaan dan tanggung jawabnya. Misalnya kayak kalian tuh harus menjaga privasi data terlebihnya. Misalnya kayak jangan mengunggah identitas sama foto diri. Tapi kalau misalnya foto diri kan balik lagi konteks tuh. Mungkin dari beberapa kalian ada yang pernah menggunakan foto diri buat nge-prompt di AI, ya kan? Nah, itu terserah kalian sebenarnya. Tapi hati-hati tetap. Nah, habis itu serta kata menggunakan AI itu buat berpikir, jangan
aja. Guru juga sebenarnya berperan penting nih dalam membimbing kalian menggunakan AI dengan benar-benar, dan guru juga menanamkan nilai yang aman, produktif. Nah, dengan begitu AI bisa menjadi sahabat belajar yang membantu membentuk generasi cerdas, kritis, kreatif, dan beretika digital. Oke, selanjutnya kita membahas dampak AI. Dampak AI itu ada yang positif. Yang pertama itu mempercepat proses belajar kita. AI itu memudahkan kita memahami pelajaran melalui penjelasan sederhana dan gaya yang apa yang kita inginkan. Yang kedua, memberikan umpan balik instan. AI juga mampu bekerja atau melatih siswa untuk mencari ide, merancang poster, membuat naskah video. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kreativitas siswa. Untuk AI, kita bisa menampilkan gambar dan grafis bagi yang auditory, dan AI juga bisa menjelaskan menggunakan suara. Dan yang terakhir yaitu membantu efisien kerja guru. Selanjutnya itu dampak negatifnya AI. Yang pertama, ketergantungan berlebihan atau menurut kemampuan berpikir kritis, dan kita di sini lebih mengandalkan AI daripada logika kita sendiri. Dan yang kedua, risiko plagiarisme dan hilangnya integritas akademik. Dan ketiga, penyebaran informasi salah. Dan keempat, ancaman privasi data pribadi. Data pribadi kita bisa diambil oleh orang lain kalau kita berlebihan menggunakan AI. Dan yang terakhir yaitu mengurangi interaksi sosial di lingkungan sekolah. Nah, di sini ada tantangan dan resiko AI itu sendiri. Pertama, yang nah di sini ada pengangguran teknologi, lalu ada keamanan data dan privasi untuk resikonya. Ini ada juga itu diskriminasi algoritma dan ketergantungan teknologi. Nah, tentang pengangguran teknologi itu, ini mungkin lebih ke gimana ya jelas? Ya benar, pergantian manusia dengan robot kan sekarang banyak pekerjaan yang telah digantikan AI ya, gitu. Nah, untuk keamanan data dan privasi itu kembali lagi ke diri kita masing-masing, bagaimana kita bijak menggunakan teknologi atau AI tersebut gitu. Jadi jangan asal-asal aja, karena teknologi itu pastinya punya kelemahannya sendiri gitu, entah itu dari security-nya bagaimana. Nah, untuk diskriminasi algoritma itu ini bisa jadi kita menjadi stuck, maksudnya nggak ada perkembangan dari kita karena kita cuma betul-betul mengandalkan AI. Jadi kita nggak bisa seperti yang dibilang sama Kak Zena tadi sebelumnya, dampak negatifnya yaitu tidak bisa berpikir kritis. Nah, untuk terakhir yaitu ketergantungan teknologi itu sama. Jadi kita apa-apa, ada pelajaran apa, ada tugas apa, atau ada perlu apa, kita cuma ngandelin AI tanpa kita mencari tahu sendiri. Sementara di AI tersebut masih punya kelemahan. Data yang mereka sampaikan kadang tidak semuanya benar dan tidak valid sesuai sumbernya begitu. Nah, jadi di sini kita harus bijaksana lagi dalam penggunaan AI. Oke, nah sebetulnya itu ibarat itu pisau bermata dua, yaitu maksudnya itu gunting ya. Saat bermanfaat bila digunakan dengan bijak, namun berbahaya jika disalahgunakan. Kunci utamanya adalah literasi digital, memahami kapan, bagaimana, dan untuk apa AI dipakai. Gunakan AI untuk belajar, bukan untuk nyontek, apalagi yang ngerjain tugas. Untuk berpikir, bukan untuk menggantikan pikiran kita
mengerjakan sesuatu. Yang saya lihat ini kan kelas broadcasting ya, benar? Ya, Pasti rata-rata pernah nggak nih kalian ngalamin itu footage kalian yang kalian pengen edit itu potret, tapi yang kalian butuhin itu harus landscape. Pernah nggak? Pernah. Kalian di situ pakai apa buat alat bantunya? Oke. Adobe Photoshop, diapain dulu? Kan video. kan video bukan foto. Kan Nah, Photoshop gimana? foto. Aduh. Ada Photoshop. namanya nggak ada yang tahu dari Adobe juga itu Adobe Fire kalau nggak salah ya. Premiere. Bukan Premiere, ada buat generate gambarnya. Jadi dia potret tapi dia bisa diperluasin pakai AI. Itu. Jadi nambah gitu ya. Betul. Jadi nambah. Jadi dia tetap bakalan footage-nya bakalan jadi video. Bakalan jadi landscape. Maaf, jadi video. Jadi bakalan jadi landscape. Enggak dipotret. Jadi ngebantu kita nggak harus pusing. Gimana nih caranya terus scene yang potret-potret ini kita buat jadi apa gitu. Nggak perlu pusing lagi. Ada. Kalau nggak salah Adobe Fire atau nggak Adobe Infinity gitu. Kalau nggak salah. Nah, ada tahu? Nah, saya di sini pengen nyimpulin bahwasannya AI bisa buat bantu kita sehari-hari apapun itu. Tapi satu yang Adobe nggak bisa apa? AI itu nggak bisa lakuin. Saya mau minta satu orang dari cowok yang pede, yang dan siap menerima tantangan dari saya. Ada yang berani? Saya kasih duit 20.000. Siapa? Tadi Pelan. sama Helen. Pelan. Ya, boleh. Yang cowok siapa yang berani? Cewek. Cewek gitu. Salah bang. Halo bang. Ya kan? Ini dia contohnya. Fokus. Fokus nggak bisa digantiin pakai AI. Bener nggak? Nah. Nah. Berani siapa tantangan dari saya? Ya, Salaman dulu. Ya. Duit buat kamu. Pegang dulu. Masa pegang dulu? Pegang dulu. Sulap nih. Harus sulap. Saya mau